Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dewa sejati 11 Sia merasa ini sulit dipercaya. Jubah ajaib emasnya bersinar, dan rambut peraknya berkibar-kibar. Dia melebarkan matanya dan berkata dengan suara gemetar, bagaimana mungkin? Mengapa dia bisa berhubungan dengan kitab suci abadi? Dia merasa ini sulit diterima. Ahli klan mereka yang paling kuat tidak bisa melakukan ini, namun pemuda ini benar-benar bisa mendengar suara tulisan suci. Ini benar-benar keterlaluan. Itu memang tidak terduga, tapi dia benar-benar memahami metodenya. Jika bukan teks tulang Dao melodi abadi yang hebat, penjelasan apa lagi yang ada? Kata Dewa Surgawi Kituo. Dia memiliki energi abadi dan materi abadi padanya. 11 Sia mengungkapkan ekspresi kaget dan bertanya seperti ini. Dia sekarang sudah mengerti bahwa melodi abadi, sebagai hal yang langka, tampaknya tidak memiliki banyak nilai jika dibandingkan dengan hal-hal berharga dari dunia sekuler. Sulit untuk menemukan bagian kedua dari sesuatu seperti ini di seluruh dunia. Itu tidak memiliki metode rahasia yang direkam sendiri, tetapi itu bisa mengukir keberuntungan alami dunia ini dan mengungkapkan jejak Dao yang hebat. Itulah mengapa itu bisa disebut kitab suci abadi. Kituo mengangguk. Dia percaya bahwa Shihao mungkin memiliki sedikit masalah abadi yang tersisa padanya. Jika melodi abadi saat ini tidak mengukir Dao besar dunia ini, maka itu sedang memperbaiki beberapa teknik yang rusak pada tubuh anak ini. Dewa Surgawi mencapai kesimpulan ini. Jika itu yang pertama, maka masih mudah untuk dijelaskan, karena disinilah nilai melodi abadi diletakkan. Namun, jika itu yang terakhir, itu berarti bahwa Mo 11 memiliki beberapa warisan tertinggi yang, meskipun rusak, saat ini sedang dibuat utuh. Terlepas dari sisi mana seseorang melihatnya, maknanya signifikan. Itu berarti bahwa jenis teknik berharga yang luar biasa mulai terbentuk. Dukungan macam apa yang dimiliki orang ini agar dia memiliki materi abadi? Dewa sejati 11 Sia berkata pada dirinya sendiri. Relatif berbicara, Dewa Surgawi Kituo lebih peduli tentang hasilnya, peduli tentang metode Shihao saat ini memahami. Jika diserahkan kepada klan surgawi, itu akan menjadi warisan yang tak tertandingi. Saya masih merasa ini agak sulit untuk dipahami, 11 Sia masih bingung bagaimana pemuda ini bisa mendapatkan energi abadi atau materi abadi. Di dunia ini, tidak banyak hal yang mutlak. Mungkin beberapa jenis faktor pemicu menyebabkan perubahan yang terjadi hari ini, karena batu Flying Immortal telah menyerap sedikit materi abadi sejak lama. Dewa Surgawi Kituo berkata, mengingat beberapa hal di masa lalu. Dirimu yang terhormat mengatakan, 11 Sia meminta bimbingan. Di masa lalu, klan saya memiliki 6 celestial yang hebat. Mata Dewa Surgawi Kituo mulai tertutup. Dia memikirkan kembali masa lalu kuno, mengingatnya dengan penuh kasih, tetapi terlebih lagi merasakan rasa penyesalan. Klan surgawi sangat mulia di era kuno, kekuatannya mengguncang 3.000 provinsi. Itu dikenal sebagai klan kaisar ranah yang lebih tinggi, dan zaman keemasan diproduksi. 11 Sia tergerak. Dia juga telah mendengar beberapa rumor. Mengenai tujuan akhir 6 celestial besar, itu tidak mungkin untuk diurai. Tidak banyak orang yang tahu tentang itu di klan. Bahkan sebagai dewa sejati, masih sulit baginya untuk mengetahui segalanya. Bagaimana tepatnya mereka mati? Itu adalah topik yang tabu. Selama waktu kita yang paling kuat dan mulia, jarang sekali klan kita menghadapi masalah. Kami sangat dihormati di bawah langit. Mata Dewa Surgawi Kituo sangat cemerlang, sangat merindukan saat itu. Kemana mereka pergi? Dewa sejati 11 Sia bertanya dengan hati-hati.
Karena mereka berbicara tentang 6 celestial besar, ini adalah kesempatan langka untuk bertanya tentang mereka. Dewa surgawi Kituo menghela nafas pelan dan berkata, keenam makhluk surgawi besar akhirnya memasuki area luas yang tidak berpenghuni itu. Sama seperti itu, mereka pergi selama jutaan tahun. 5 dari mereka tidak pernah kembali. Ini adalah alasan penurunan klan surgawi. Jika tidak, jika 6 celestial agung masih ada di dunia ini, mereka masih akan menjadi salah satu klan kaisar dari alam yang lebih tinggi. Dewa sejati 11 Sia gemetar. Nenek moyang kuno klan mereka benar-benar menghilang seperti ini. Dari 6 ahli besar, manusia ke surga, yang tak tertandingi, hanya satu yang kembali hidup-hidup. Dia tidak pernah menyebutkan apapun tentang bencana di daerah tak berpenghuni. Saat itu, mereka membawa melodi abadi ke kedalaman area tak berpenghuni yang tak terbatas dan menemukan sedikit materi abadi. Dewa surgawi Kituo berkata, mengungkap beberapa rahasia. Dewa sejati 11 Hua terkejut. Rencana 6 celestial yang hebat itu benar-benar hebat. Sayangnya, 5 dari mereka jatuh, dan hanya 1 dari mereka yang kembali hidup-hidup. Ini sangat menakutkan. Kita harus memahami bahwa saat itu, 6 dari mereka bergerak di bawah langit, menyapu semua musuh mereka. Pada akhirnya, mereka benar-benar memiliki kesimpulan seperti ini. Ada desas-desus bahwa 3.000 provinsi ditambahkan bersama-sama bahkan tidak 1/10 dari total wilayah alam yang lebih tinggi, sementara wilayah yang luas dan tidak berpenghuni itu menempati lebih dari 90%. Itu benar-benar mengejutkan. Apa sebenarnya yang ada di wilayah yang tidak dikenal ini? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Batu keabadian terbang terlalu penting, mampu menghasilkan selembar kitab suci abadi tertinggi. Dia harus tinggal di klan kita. Dewa surgawi Kituo memerintahkan setelah kembali ke kenyataan. 5 celestial besar menghilang, membayar harga jenis ini untuk membuat melodi abadi menyerap sedikit materi abadi. Meskipun itu tidak cukup, sekarang, itu sebenarnya berhasil dipicu. Mereka secara alami harus menghargai kesempatan ini. Dewa sejati 11 Sia mengerti. Mereka tidak bisa membiarkan Shi Hao pergi. Shi Hao menjadi pelindung generasi ini. Berita belum diumumkan secara publik, hanya memberitahunya secara pribadi. Itu karena efeknya terlalu besar. Klan surgawi memiliki keraguan mereka. Namun, situasinya saat ini dengan cepat membaik. Ada orang-orang yang secara khusus ditunjuk untuk melindunginya, memungkinkan dia untuk memahami metode ini dengan damai. Selama beberapa hari terakhir ini, Shi Hao memperoleh manfaat luar biasa. Cahaya kabur menyebar dari dalam batu Flying Immortal, melewati lengannya dan memasuki tubuhnya untuk memproyeksikan simbol. Selain itu, ada suara dao besar yang terdengar seperti berasal dari lonceng kuning, berdering di telinganya untuk membantunya memahami dao. Melalui bantuan batu Flying Immortal, simbol menjadi semakin jelas. Dia mulai memahami mereka satu demi satu, tetapi tidak mungkin dia bisa mencapai kesuksesan dalam semalam. Bagaimanapun, tulang makhluk tertinggi telah hilang. Selama proses ini, Shi Hao memeriksa bagian dalam tubuhnya sendiri, dengan hati-hati mengamati perubahan yang terjadi di dalam dirinya untuk melihat dengan tepat apa yang berbeda, mengapa dia bisa merasakan kekuatan rahasia batu Flying Immortal. Dia menemukan bahwa itu harus berhubungan dengan dia yang bersentuhan dengan makam abadi dan 2 lembar emas kaisar petir. Energi dao abadi di dalam tubuhnya telah membangkitkan batu Flying Immortal. Segera setelah itu, kultivasi ini berakhir. Dia membiarkan batu Flying Immortal pergi. Red Spider Lily dan Fuku muncul dengan ekspresi enggan di wajah mereka. Wajah putih berkilau mereka yang cantik dipenuhi dengan keengganan. Merawat orang ini membuat mereka sangat tidak bahagia. Ini buku masak. Apa yang kamu butuhkan?
Red Spider Lily bertanya tanpa emosi. 100 jin hati naga, 3 piring sumsum phoenix, goda Shihao. Anda? Fuku menatapnya, semakin merasa bahwa orang ini tercela. Dia benar-benar berlawanan dari mereka dalam segala hal. Makanan yang disiapkan perlombaan surgawi untuk Shihao semuanya sangat mengejutkan. Mereka semua adalah obat-obatan yang berharga, mata air spiritual, dan lainnya. Salah satu dari mereka akan sangat berharga di dunia luar. Itu semua demi membantunya memahami Dao. Misalnya, cairan ungu dapat membersihkan indera ilahi dan mencerahkan daging. Itu sangat luar biasa. Dan biasanya, orang bisa melupakan menyentuhnya. Mereka bahkan tidak akan pernah bisa melihatnya. Makanan semuanya terdiri dari esensi obat spiritual, obat daging yang hebat. Jika makanannya dilihat oleh dunia luar, rahangnya akan jatuh ke tanah. Itu karena terlalu mahal. Apa yang begitu baik tentang pria berkulit tebal ini sehingga Dewa Surgawi Kituo merawatnya seperti ini? Red Spider Lily bergumam dalam hati dengan ketidakpuasan. Bahkan dia merasa tidak bisa berkata-kata ketika melihat makanan ini. Misalnya, sup itu sebenarnya memiliki sedikit obat suci. Itu perlahan-lahan disempurnakan menjadi bubur. Warna-warna cemerlang mengalir. Biasanya, hanya ketika dewa-dewa surgawi masuk ke dalam kultivasi isolasi, mereka dapat menikmati jenis perawatan ini. Shihao merasa sulit untuk tertawa, karena beberapa hari terakhir ini, dia benar-benar diperlakukan terlalu baik. Namun, hanya surga yang tahu kapan identitasnya akan terungkap. Tidak ada cara untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Kapan kita menjadi sahabat Dao? Dia melihat keduanya dan dengan sengaja menakuti mereka. Wajah kedua wanita itu langsung jatuh. Mereka benar-benar ingin melarikan diri dari kota surga. Jika mereka didesak ke pernikahan dan akhirnya menikahi pemuda yang paling tercela ini, bagi mereka, itu benar-benar hukuman yang paling mengerikan. Sama seperti itu, Shihao sangat puas selama hari-hari berikutnya, menggunakan melodi abadi untuk berkultivasi sambil memiliki 2 mutiara klan surgawi untuk membantunya. Dia hanya seperti orang kaya yang tidak berguna. Bagaimana aku harus pergi? Ketika tidak ada orang di sekitarnya, Shihao mengungkapkan kekhawatirannya. Dia menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak punya jalan keluar. Di dalam kota surga, semua celestial muda iri padanya. Mereka mendengar sedikit berita. Apakah kamu tahu bahwa orang yang mengangkat batu Flying Immortal sekarang diperlakukan seperti orang yang tidak berguna, menikmati semua jenis obat-obatan suci yang berharga? Tidak apa-apa jika hanya itu, tapi 2 mutiara klan kita dibawa ke rumahnya, menjadi milik eksklusifnya. Bagaimana surga bisa mentolerir ini? Apa? Katakan itu lagi. Tidak masuk akal. Dia tidak bisa menghujat peri kita. Orang-orang di jalanan mulai gusar. Mereka semua adalah generasi muda surgawi. Mereka sangat terguncang. Semua yang saya katakan itu benar. Red Spider Lily dan Fuku benar-benar tinggal di kediamannya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu semua bisa pergi mencari bukti. Berita ini benar-benar mengejutkan. Klan surgawi menyukai Mo 11, memberinya obat-obatan berharga untuk membantunya memahami Dao Agung. Hal-hal ini semua bisa diterima, tetapi hasil ini memenuhi generasi muda dengan kesedihan dan kemarahan. Hari itu, berita menyebar keluar. Generasi muda celestial sekarang semua tahu tentang ini, menyebabkan gangguan besar pecah. Itu sangat bising. 2 wanita cantik luar biasa klan saya dibawa ke rumah anak nakal luar. Surga! Hancurkan saja petir dan retas aku sampai mati. Harapan apa yang tersisa dalam hidup? Ini benar-benar membuat orang putus asa. Dunia luar sedang gempar. Nona muda, ada orang yang memfitnahmu.
Seorang gadis pelayan berlari untuk menyebarkan pesan ini. Siapa? Siapa yang? Tanya laba-laba merah lili. Kamu akan tahu jika kamu hanya berjalan di jalan, gadis pelayan itu tidak berani membicarakannya. Laba-laba merah lili dan Fuku bangkit. Begitu mereka tiba di jalan, kekacauan segera pecah. Banyak ahli muda mengelilingi mereka. Segera setelah itu, mereka tahu apa yang terjadi. Mereka sangat malu dan kesal. Citra publik mereka hancur total. Semua orang sedang mendiskusikan masalah ini. Red Spider Lily, jangan takut, bukankah ini hanya orang luar? Kami akan membantumu menyingkirkannya. Kota surga tidak bisa mentolerir perilakunya yang menindas. Pada akhirnya, wajah kedua individu itu jatuh karena marah dan mereka pergi dengan gusar. Tentu saja, ini juga dilakukan dengan sengaja. Mereka membangkitkan kebencian semua orang untuk meminjam bantuan semua orang dalam berurusan dengan Si Hao. Mereka sekarang sudah setengah jalan. Seperti yang diharapkan, kerumunan anak muda yang marah memadati jalan-jalan saat mereka menuju ke Danau Biru di sekitar kediaman Si Hao. Kamu tiran jahat, kembalikan mutiara klan surgawi kita. Hak apa yang mereka miliki untuk melakukan ini? Melecehkan orang lain di kota surga saya? Bahkan jika Anda adalah seseorang dari klan kaisar, itu masih belum cukup. Klan saya tidak akan menyetujui ini. Si Hao merasa ini agak aneh. Kultivasinya terganggu. Dia berjalan keluar dari kediaman yang bagus dan melihat ribuan ahli klan surgawi muda. Dia merasa sangat dirugikan. Tersesat dari kota surga. Tidak ada tempat di sini untukmu. Kamu anak nakal sebenarnya berani melakukan apapun yang kamu mau di sini, menggertak orang-orang klan saya. Saya ingin menantang Anda di sini dan mengusir kejahatan keji Anda. Ketika Si Hao mendengar teriakan ini, dia segera memandang semua orang dengan jijik. Tinggal bersama dengan teman Dao saya, apa hubungannya dengan kalian semua? Kalimat sederhana ini sepertinya telah memicu ledakan. Banyak orang ingin bergegas dan memukulinya bersama. Si Hao menatap Red Spider Lily dan Fuku, menyadari bahwa sudut bibir mereka melengkung, menyadari bahwa merekalah yang mengundang semua orang. Dia segera berjalan dengan langkah besar. Red Spider Lily, Fuku, kalian berdua datang. Jangan membuat ulah dan membungkuk ke level mereka. Ayo kembali dan buat baik. Ketika kata-kata ini diucapkan, tempat ini segera menjadi sunyi. Semua celestial muda membuka mulut mereka, mengungkapkan keterkejutan, kesedihan, dan keputusasaan. Kamu bajingan! Pada akhirnya, semua ahli muda klan surgawi meraung. Tempat ini meledak menjadi kekacauan. Red Spider Lily dan Fuku berteriak. Orang ini terlalu tidak berguna. Sekarang, tidak peduli bagaimana mereka mencoba menjelaskan sesuatu, semuanya tampak kosong. Terlalu sulit untuk membereskan semuanya. Mereka berteriak keras, tetapi dengan begitu banyak orang di sini, suara mereka benar-benar tenggelam. Keduanya malu, marah, dan kesal. Mereka benar-benar ingin langsung mencabik-cabik Si Hao. Si Hao mengambil tindakan, dan seperti hantu, dia muncul di sisi mereka, menyeret mereka pergi. Tingkat kultivasinya lebih besar dari mereka, jadi mereka tidak punya cara untuk melawan. Semua orang menjadi marah. Mereka ingin menyerang. Namun, pada akhirnya, Dewa Sejati 11 Xia muncul. Dia meraung keras, menundukkan semua orang dan memerintahkan mereka untuk pergi. Tidak mungkin gangguan akan berakhir begitu saja. Hari itu, para jinius terus datang dan pergi, datang ke sini untuk menantang Mo 11 dalam pertempuran yang menentukan. Si Hao melemparkan batu keabadian terbang di tepi danau, memberitahu siapapun bahwa siapapun yang dapat mengangkatnya dapat menantangnya. Jika tidak, tolong jaga agar tempat ini tetap damai. Terlalu sombong.
Semua orang kesal, tetapi tidak mungkin, karena tidak ada yang bisa mengangkatnya. Hari itu, Red Spider, Lily dan Fuku sangat marah sehingga mereka hampir memuntahkan darah, ingin mempertaruhkan semuanya melawan Shihao. Pada akhirnya, mereka bukan lawannya, ditekan bersama, hanya membuktikan perilaku tiraninya lebih jauh. Kami tidak bersedia menerima ini. Kami ingin bertemu dengan Dewa Surgawi. Tolong minta leluhur kuno untuk keluar dan memberikan keadilan. Hari itu, banyak orang berteriak. Tanpa diduga, semua Dewa Surgawi keluar. Itu karena Yun 11 dan yang lainnya telah selesai bergabung dengan Batu Mandat Surga, jadi mereka tidak membutuhkan bantuan mereka untuk melindungi mereka lagi. Mereka semua keluar bersama. Shihao menghela nafas. Apa yang tak terhindarkan akan terjadi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.